Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofik Nazri dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi. Program studi akuntansi syariah baru saja mendapatkan akreditasi baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Ketua Prodi Akuntansi Syariah yaitu Ibu Melia Embun Baini SE MSI, dan Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah yaitu Bapak Erwin Saputra Siregar SEI ME. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai akuntansi biaya, mungkin masih banyak dari teman-teman sekalian yang masih bingung apa sih itu akuntansi biaya. Oke, akuntansi biaya bisa dimaknai atau diartikan jika tidak dilepaskan dari definisi biaya. Karena berbeda frasa, tentu pengertiannya juga berbeda. Atas dasar hal tersebut, sebelum mengartikan akuntansi biaya secara definitif, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu pengertian dari biaya. Menurut pengertian umumnya, biaya bisa diartikan sebagai seluruh pengeluaran perusahaan atau organisasi yang mana pengeluaran tersebut dialokasikan semata untuk memenuhi tujuan atau target usaha. Sedangkan menurut makna yang lebih khusus, biaya adalah bagian dari strategi penetapan harga pokok produksi yang dikeluarkan semata untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan. Nah, disandarkan pada pengertian biaya di atas, maka pengertian akuntansi biaya adalah aktivitas pencatatan, klasifikasi, membuat ikhtiar, dan penyajian laporan terkait dengan biaya dan transaksi pembiayaan yang digunakan dalam proses produksi maupun distribusi produk suatu perusahaan. Berikut fungsi akuntansi biaya. Yang pertama, untuk menghitung biaya pokok produk. Yang kedua, merinci harga pokok produk. Yang ketiga, sebagai informasi dasar terkait perencanaan biaya dan beban. Yang keempat, sebagai data proses penyusunan anggaran. Yang kelima, sebagai informasi biaya untuk pengendalian. Yang pertama tadi yaitu untuk menghitung biaya pokok produk. Fungsi akuntansi biaya yang pertama adalah untuk menghitung berbagai biaya pokok produksi. Tujuannya tentu untuk mengetahui berapa biaya yang sudah dikeluarkan sehingga bisa dikalkulasi untuk menentukan harga pokok dari produk atau jasa. Yang kedua yaitu merinci harga pokok produk. Fungsi yang kedua adalah untuk merinci secara cermat terkait dengan harga pokok produk. Jadi dengan adanya aktivitas ini bukan hanya harga produk secara umum yang ditemukan, tetapi memang sudah sesuai dengan harga setiap unsur produksi. Yang ketiga yaitu sebagai informasi dasar terkait perencanaan biaya dan beban. Fungsi akuntansi biaya yang ketiga adalah sebagai informasi dasar terkait dengan perencanaan biaya dan bebas
Perlu diketahui segala jenis biaya produksi maupun distribusi harus direncanakan terlebih dahulu. Berikutnya yaitu sebagai data proses penyusunan anggaran. Akuntansi biaya juga dibuat untuk dijadikan dasar data yang digunakan dalam proses penyusunan anggaran. Karena sebelum anggaran dibuat, harus dirinci terlebih dahulu apa yang harus disediakan dan berapa total biayanya. Yang terakhir yaitu sebagai informasi biaya untuk pengendalian. Fungsi terakhir adalah sebagai informasi biaya yang akan dilaporkan kepada pihak atasan atau manajemen, sehingga pihak pemangku kebijakan atau stakeholder bisa melakukan serangkaian pengendalian dan semacamnya. Berikut jenis-jenis akuntansi biaya. Yang pertama, standard cost accounting. Yang kedua, activity basis accounting. Yang ketiga, cost volume profit. Yang keempat, contribution margin. Yang pertama yaitu standard cost accounting. Jenis akuntansi yang pertama adalah standard cost accounting. Standard cost accounting adalah jenis akuntansi biaya yang fokus untuk mengukur efisiensi sumber daya manusia, alat produksi, serta bahan baku produk yang akan digunakan. Yang kedua yaitu activity basis accounting. Jenis akuntansi yang kedua adalah activity basis accounting. Jenis ini memiliki fungsi untuk mengukur biaya produksi dengan biaya hasil produksi. Ada fungsi sinkronisasi semata untuk menemukan keuntungan dari produk yang sudah dibuat. Berikutnya, cost volume profit. Jenis yang selanjutnya adalah cost volume profit. Jenis akuntansi ini berfungsi untuk menentukan besaran biaya jika disinkronkan dengan volume produksi yang dibuat. Yang keempat yaitu contribution margins. Jenis akuntansi yang terakhir adalah contribution margins. Fungsi dari jenis akuntansi biaya ini ialah untuk menganalisis atau menganalisa di poin mana pihak perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari produk yang dihasilkan. Apakah dari biaya produksi, aktivitas produksi, atau volume produksi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai penerapan akuntansi biaya pada jenis bisnis berbeda. Yang pertama yaitu pada perusahaan dagang. Penerapan akuntansi biaya di perusahaan dagang hanya terbatas pada analisa tentang produk yang masuk dan keluar. Karena sejatinya perusahaan semacam ini hanya menjualkan dan tidak membuat produk sendiri. Jika dipetakan lebih khusus, yang perlu diterapkan terkait akuntansi atas pembukuan di perusahaan dagang adalah dengan melakukan pencatatan dan analisis tentang akun-akun tertentu, seperti akun promosi, pemotongan pembelian, persediaan, beban, pemasaran, dan selainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai perusahaan manufaktur. Nah, untuk perusahaan manufaktur, penerapan akuntansi biaya terlihat lebih kompleks. Karena perusahaan ini tidak hanya menyalurkan produk, melainkan juga membuat produk.
Maka dari itu yang perlu dimasukkan ke dalam akuntansi biaya adalah biaya tenaga kerja, biaya overhead produk, dan harga pokok bahan baku dan selainnya. Maka dari itu, untuk mengelola pembukuan pada bisnis manufaktur dibutuhkan lebih banyak upaya untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan. Dan Anda akan memakan banyak waktu jika Anda menggunakan proses pembukuan manual.